Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog menghitung hari menuju endemi masih bersama kami Dr. Diki Budiman dan juga Bang Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali, kalau tadi KUR menyebutkan sebenarnya mau ada atau tidak adanya endemi ini tidak akan berpengaruh pada roda perekonomian. Tapi kita mengambil contoh yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ketika kita mencoba menutup pintu gerbang masuk ke Indonesia gitu dari negara lain. Ada imbasnya terhadap roda perekonomian kita. Tapi kalau kita tidak tutup, ada kemungkinan subvarian baru ini bisa masuk ke wilayah Indonesia dan kita tidak tahu seperti apa potensi dampaknya bagi Indonesia. Ini sebuah dilema Bang Ali. Gimana pemerintah menghadapinya? Ya, itu sebabnya kenapa perlu ada roadmap. Itu sebabnya kenapa perlu ada protokol kesehatan. Nggak bisa juga ngomong begitu. Kenapa? Karena kita harus juga mengawal. Ada unsur data yang harus tetap kita kawal. Kita kawal, kemudian bagaimana kita ikuti para epidemiologi, kemudian mengamati dengan dampaknya dan lain-lain sebagainya. Jangan dianggap sepele loh kasus-kasus seperti begini. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan terkait dengan, kan begini, dengan adanya roadmap yang dipersiapkan oleh pemerintah itu kan dimaksudkan agar mempersiapkan masa transisi, agar orang itu tidak boleh bebas kemudian juga menganggap ini sebagai sesuatu yang sudah tidak ada. Karena peralihan status pandemi itu minimal ada dua aspek penting yang harus diperhatikan. Itu yang pertama, itu adalah jumlah kasus harian dan angka kematian yang rendah serta tingkat keterisian rumah sakit. Semua ini yang saya sebut dengan data karena roadmap-nya dipersiapkan, tetapi ada mesti aturan-aturan yang dipersiapkan menyongsong kepada endemi itu. Makanya perlu dibuatlah satu protokol kesehatan. Sebab kalau nanti kita lengah, lagi-lagi saya harus mengatakan, dan itu menjadi perhatian pemerintah. Kemarin juga Pak Menko juga menyebutkan itu dari satuan tugas, dan Bapak Presiden juga berkali-kali menyampaikan, meskipun dari beberapa survei indikator Indonesia Politik dan lain-lain sebagainya menyebutkan sekitar 60% masyarakat juga menghendaki begini, begono dan lain-lain. Tapi sebagai pemerintah kita harus tetap waspada. Karena kasus ini kan terbukti dengan Cina kan, itu yang saya kira dari awal kita harus menyampaikan untuk kita tidak gegabah. Dan yang paling terpenting tidak bisa kita melepaskan diri dari para ahli-ahli pandemi, epidemiologi, Kang Diki dan teman-teman lain semua. Kita mesti terus berdialog, bertanya, dan itu menjadi perhatian Bapak Presiden sehingga dalam mengambil keputusan ini benar-benar kita tidak boleh gegabah dan kita tidak boleh salah. Sekali salah ini akan membuat fatal bagi kita dalam perkembangan masyarakat dan soalnya negara warga gitu. juga katanya udah capek Bang Ali pakai masker, terus saling membatasi kegiatan atau mobilisasi, pengen ke luar negeri atau masuk dari luar negeri menuju Indonesia tidak perlu pakai karantina. Gimana Bang? Iya, kalau kita ikuti semua masyarakat mau seperti begitu. Nah sekarang lihat ini, berapa banyak dari lansia, berapa banyak dari anak-anak, berapa banyak imbauan, berapa banyak anjuran yang terkait dengan vaksinasi. Sampai sekarang belum jalan-jalan dengan baik. Kenapa? Karena tingkat kesadaran dan lain-lain. Kemudian ya kita mesti bekerja keras dan tidak boleh kita biarkan meskipun banyak orang berpendapat seperti begitu. Tetapi kan bagi pemerintah kan untuk kepentingan dan keselamatan negara dan masyarakat ini. Harus dibagaimanakan lagi Bang Ali? Ya kalau tadi seperti Kang Profesor Diki menyebutkan bahwa langkah dan upaya kita tidak pernah tahu situasi akan datang itu kayak apa nanti. Dan karena itu tetap harus kita waspada, kita harus berikhtiar. Fakta nyata-nyata kan seperti hari ini ada di Cina, di Jepang malah. Tadi Kang Diki juga menjelaskan beberapa pergambaran-gambaran perbedaan Jepang, Afrika, Cina, dan lain-lain. Ini kan satu fakta yang tidak bisa kita hindari. Dan karena itu kita harus mengambil pelajaran. Sekali lagi, Presiden tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting ini. Jangan sampai kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kita lakukan begitu ya Bang. Ya. Baik,
Terakhir, Ya. Kang Diki, Ya. kalau misalnya Ya. kita melihat masih ada jenis varian COVID yang masih mengancam gitu, saya tidak tahu berasal dari negara mana, kemudian juga seperti apa potensinya, tapi mungkin dari kacamata Kang Diki, apakah sudah ada informasi? Ya, saat ini sebetulnya yang jadi perhatian dunia itu BF7 memang, yang di China, BF7. yang di Tiongkok Ya, yang China. jadi Yes. kontributor utama infeksi. Karena angka reproduksinya itu sampai 18. Padahal sebagai gambaran, Omikron secara umum tuh di angka 5-an paling tinggi. Jadi Ya. ini hampir tiga kali lipat lebih angka reproduksi. Artinya satu orang yang sakit bisa menginfeksi sampai 18 orang. Wah, 18, betul. Walaupun ini bisa saja terjadi, salah satu hipotesa adalah karena memang kondisi China yang boosternya rendah itu, gitu. Atau ya mohon maaf disampaikan, mungkin walaupun cakupan primernya lebih tinggi dari Indonesia, tapi vaksin Sinovac ataupun yang Sinovac atau Sinopharm. apapun yang ada saat ini di China tidak terlalu efektif untuk subvarian yang baru saat ini, gitu. Bukan sama sekali tidak efektif, tapi sangat menurun gitu, wah, dibandingkan messenger RNA. Yang menjadi permasalahan di China, nasionalismenya tinggi ya. tapi dibutakan pada sains gitu. Kita Indonesia beruntung ketika kita memang kita bagus memilih vaksinasi primer kita dari kerjasama dengan China itu efektif sebelum Omikron. Tapi ketika Omikron datang, pemerintah membuka diri terhadap data sains sehingga memberikan boosternya yang terbukti efektif, yaitu messenger RNA. Nah ini yang sekali lagi dalam konteks subvarian baru ini, bagaimanapun sekali lagi apapun saat ini masih efektif booster yang saat ini diberikan oleh pemerintah. Baik. Makanya itu harus kerja. Jadi kita gunakan apapun yang sudah kita punya seperti itu ya. Baik, Bapak-bapak, karena dialognya atau katakanlah durasi dialog kita sudah habis, walaupun informasi yang masuk ini sangat insightful, tapi kita harus terpaksa sudahi dulu pembicaraan kita pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan untuk Bang Ali dan juga Kang Diki atas waktunya bersama kami di MNC News Prime. Sehat-sehat, kita ketemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam. Pemirsa MNC News Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.